hambamu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami nyanyikan katakan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita alu-alukan Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
selalu ajaib, selalu hebat. Apa kami nyanyikan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I make my hand, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, faithful. All my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You have close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari angkat tangan bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am, Ever I will sing of the goodness of God. Ooh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Kami percaya kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, penuhi aku. Amin. Ku rindu. Cepat saja. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Amin. Saat ini, Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ini doa kami, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini.
Mari angkat tangan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari angkat tanganmu, nyatakan kerinduanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sembah, kami bawa kerinduan hati kami. Haleluya. Terima kasih kami rindu akan Engkau, Tuhan. Amin. Kami rindu akan Engkau, Tuhan.
percaya Tuhan, Kau yang tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kau yang mengerti setiap dasar hati kami. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami mau nyanyikan Engkau selalu. Kami mau nyanyikan Engkau Tuhan. Ya Ralabaya Shandarataka ya Ralabaya Shandarataka Korea Ralabaya Shandarataka. We give you praise, Lord. We give you praise. Amen. Sebab Engkau Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari nyanyikan bagi Dia, katakan sebab Engkau lah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan atas segalanya. Yang sepakat ingin menyembah Tuhan, boleh angkat kedua tangan kita, agungkan Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan kami, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, ini doa kami Tuhan.
are here, Lord. Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. Tidak ada yang layak, hanya Engkau, Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Darah-Mu menyucikan kami, melayakkan kami untuk memanggil Engkau Aba Bapa, untuk menyembah Engkau. Kami percaya di tempat ini, saat kami menyembah, Engkau berperang ganti kami. Kuasa-Mu sedang mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Setuju boleh katakan amin. Can you give the Lord big hands? Amin. Kami percaya Tuhan, Kau layak ditinggikan. In Jesus name. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu waktu bangsa Israel, mereka mengalami kekalahan, berperang melawan orang Filistin dan Bani Moab pada zaman itu. Dan Alkitab mencatat mereka kemudian kembali kepada Tuhan. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, mereka tidak memiliki pemimpin pada saat itu. Suatu waktu ada seorang yang dari keturunan keluarga yang tidak pantas mungkin masuk dalam jajaran menjadi orang hebat pada saat itu. Karena dia lahir dari suatu hubungan, orang tuanya itu jadi ayahnya ketika tidak punya anak, dan kemudian dia pergi dengan perempuan, ya kalau kita bilang sekarang perempuan nakal ya. Jadi dicatat di Alkitab tuh perempuan sundal. Dan lahirlah yang namanya Yefta. Jadi Yefta ini adalah seorang yang lahir dari hubungan yang tidak baik, dari suatu kegagalan, dari satu hal yang najis mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita untuk belajar tentang kisah Yefta ini. Dia lahir dari keluarga yang tidak baik. Setelah itu, papanya kemudian memiliki anak dengan istrinya yang lain. Sehingga ketika Yefta dewasa, dia kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya dan diusir. Tidak boleh mendapatkan warisan dan dinyatakan sebagai anak haram. Saya rindu kita baca ayat ini. Saudara, pada saat itu Yefta menghadapi kenyataan bahwa dia bukan orang yang memiliki masa depan. Salah satu arti Yefta atau Yiftah artinya Allah atau Tuhan membuka rahim sehingga lahir seorang anak dari perempuan sundal. Bayangkan arti Yefta itu artinya Tuhan membuka rahim. Even seorang perempuan sundal. Mungkin orang akan berpikir berarti kita boleh ya bebas, boleh mungkin lakukan apa saja. Toh Tuhan bisa bekerja. Saudara, ayat ini sedang berbicara tentang suatu kehidupan yang sudah terjadi dan tidak bisa ditarik ulang. Tapi ternyata Bapa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dan Dia tidak pernah bekerja separuh jalan perjalanan hidup kita. Karena Dia Alfa dan Omega, dari Anda dan saya sebelum lahir. Saudara, Alkitab mencatat Daud bilang, sebelum aku lahir, Yeremia juga bilang, aku masih dalam kandungan ibu. Engkau sudah pilih, engkau sudah tahu, engkau sudah siapkan hal-hal yang
dahsyat. Saudara, jadi siapapun kita, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Dan dia tidak pernah gagal. Andai kata kita mengalami masa lalu yang buruk, dari keluarga yang tidak baik, ataupun kita pernah mengalami hal-hal yang membuat kita merasa bahwa tidak ada kesempatan lagi. No, our God is a great and a faithful Father. Dia Bapa yang paling setia. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat kemudian Yefta ini diusir dari keluarganya. Yang mengusir ini adalah kakak-kakak, adik-adik tirinya. Saudara, sedangkan salah satu arti Yefta dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh memberi kebebasan. Saudara, karena Tuhan tahu pasti dia minder, pasti dia diolok-olok teman, pasti dia nggak punya percaya diri. Karena mungkin ya dari mamanya pelacur, kasarnya ya saudara. Tapi saudara tahu, kemudian ketika dia lari, dia kehilangan, mungkin dia pergi dengan orang-orang yang sedang mengalami kegagalan. Tapi Tuhan, dia tidak pernah selesai dan berhenti bekerja jika dia telah memilih. Sepakat boleh katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Suatu waktu bangsa Israel, kemudian mereka dikalahkan. Dan kemudian mereka kebingungan menghadapi bangsa Filistin dan musuh-musuh yang lain. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16. Saudara, dicatat seperti ini. Dari ayat 15 dikatakan, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ayat 16, dan mereka menjauhkan para allah asing. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara lihat, Tuhan kita luar biasa. Orang Israel melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka bilang, Tuhan, Engkau mau hukum juga boleh. Tapi apa yang baik, Tuhan kasih aja apa aja. Tapi tolong dong, kami sekarang ini udah dalam keadaan terjepit. Saudara lihat, Alkitab catat apa? Dia tidak bisa menahan hatinya. Saudara, lihat Bapak kita luar biasa. Sehingga kemudian Tuhan mengangkat seseorang yang tadinya diusir, yang tadinya ditolak oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh mungkin satu bangsa ini, mungkin namanya sudah tidak baik. Saudara tahu, kemudian orang-orang ini datang kepada Yefta. Saudara kalau baca ayat ini, saudara, ayat yang tadi, ayat 15 dan 16, yang saya garis bawahi, dia katakan ayat 16, maka Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Artinya Tuhan tuh tahu kita sulit. Tuhan tahu kita ini mengalami kesukaran. Kadang kita suka berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu kalau kita susah. Tuhan itu tidak tahu kalau kita sedang menghadapi kesulitan. Tuhan itu tidak tahu kalau kita sedang menghadapi mungkin hal-hal yang kita tidak mampu hadapi. Alkitab mencatat kalau kita kembali kepada Tuhan. Dia bilang dia tidak tahan. Tidak tahan apa Bapak Ibu? Dia ingin tolong kita. Dia ingin buka jalan kita. Dia ingin selamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya naik Grab dan ngobrol dengan bapak supirnya. Dan dia bilang, anak-anaknya, dia bilang saya cuma supir Grab Bu. Tapi Tuhan
memberikan banyak kesempatan kepada saya. Anak-anaknya boleh kuliah di universitas yang buat saya itu universitas yang bagus. Dia bilang saya cuman narik mobil bu. Dan saya berusaha untuk tidak pernah untuk cancel. Saudara tahu, supir Grab ini dia dapat penghargaan. Dia pernah waktu Uber dapat penghargaan. Bahkan ketika ada masuk lagi Grab dan sejenisnya, dia bukannya mendaftar, tapi justru dia dihubungin. Dan apa yang membuat saya sepanjang jalan saya lagi catat-catat beberapa hal. Kemudian dia bilang, tahu nggak bu, saya kemudian anak-anak boleh sekolah, boleh kuliah. Dan ada anak saya, dia bilang itu masuk kemudian dibukakan sampai ke kementerian. Bahkan suatu waktu dia mendapatkan akses yang luar biasa. Dia bilang kemarin bulan Juni kalau nggak salah dia bilang, apa Juli. Dia bilang saya boleh duduk nomor 4 dari belakang Bapak Presiden. Karena anaknya bekerja di kementerian, kemudian mendapat akses yang luar biasa. Dia bilang, ibu tahu nggak, saya bangganya luar biasa. Saya cuma supir, tapi saya boleh masuk, bahkan boleh kenal, boleh dekat, bahkan boleh cukup dekat jaraknya dengan presiden. Apa yang saya pikir bu, saya nggak berhenti mau nangis. Dia bilang terharu, kenapa? Saya bangga dengan anak saya. Dalam hati saya, kadang kita suka lupa bahwa Tuhan itu sering bangga dengan kita. Setuju boleh katakan amin. Cuma kita suka nggak tahu. Tuhan itu selalu banggakan kita. Kapan? Ketika engkau melewati masa sulit. Ketika engkau melewati hal-hal yang tidak mudah. Tapi engkau mengambil keputusan untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Engkau tetap setia. Engkau tetap melakukan apa yang engkau ingin lakukan. Dan engkau tahu Tuhan senang. Saudara mungkin Anda tidak tahu bahwa Tuhan sedang kasih membanggakan luar biasa anakku ini ya. Susah aja, ngalamin sulit, kau tetap ingin cinta aku, tetap ingin kejar aku. Saudara ternyata dari surga banyak tepuk tangan, cuma kadang-kadang kita nggak tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dengar tepuk tangan dari APL. Saudara kadangkala kita tanpa sadari dia banggakan kita. Sekalipun Anda tidak dihargai oleh orang lain. Saudara Yefta diusir, Yefta dicap anak perempuan sundal, anak haram, tidak patut mendapatkan warisan. Tapi Alkitab mencatat saudara, kemudian Yefta ini sepertinya hampir kehilangan arah. Dia pergi dengan orang-orang gagal, dia pergi dengan orang-orang yang tidak jelas. Tapi kemudian kemurahan Tuhan itu datang. Kasih anugerah Tuhan itu kebaikan Tuhan. His mercy itu yang tidak akan pernah bisa dibatalkan atau digagalkan oleh siapapun. Ketika kemurahan Tuhan itu turun dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita mencatat kemudian dalam Hakim-Hakim 10. Di situ dicatat dengan jelas kemudian orang Bani Moab, Bani Amon, saudara, Filistin itu kemudian mereka datang minta untuk Yefta, boleh nggak kamu menjadi pemimpin kami? Saya tahu Yefta bilang apa? Loh, bukannya kalian dulu yang nolak aku? Bukannya kalian dulu yang tidak mau berteman dengan aku ataupun yang ngata-ngatain aku? Anda lihat, ini salah satu firman Tuhan yang begitu jelas. Ketika engkau ditolak, ketika engkau direndahkan, ketika engkau dijauhi, ketika engkau dihindarkan, ketika engkau tidak diingini oleh orang lain, pastikan engkau datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat dia tidak pernah membuang umatnya. Dia tidak pernah menolak umatnya. Tunggu Tuhan bekerja dan buat yang tadinya ditolak. Kemudian engkau diangkat, engkau dipromosikan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara,
Karena dia tetap bekerja bahkan ketika engkau tidak melihat satu pintu pun yang terbuka hari ini. Dia tetap mengerjakan bagiannya sekalipun kadangkala kita lihat, Lord, Tuhan engkau lambat, Tuhan engkau salah jalan. Dia nggak pernah salah jalan. Yefta menghadapi kenyataannya ditolak, tidak ada harapan. Mungkin kalau hari zaman ini saudara ya, satu kampung tahu kasusnya. Saudara, mungkin dia mau melamar kerja di mana-mana tidak bisa. Oh, kalaupun bisa, oh dia kemampuannya apa? Kemudian dibicarakan, oh dia mah anak gak benar, mamanya pelacur. Kan tidak mudah ya, saudara ya. Kita aja kadangnya udah ada prestasi, udah ada kemampuan. Kadang-kadang ada aja orang ingin tutup jalan. Betul gak Bapak Ibu? Ada aja orang pengen sikut Anda, pengen tarik Anda turun. Ada aja. Tapi jangan melihat itu sebagai sesuatu yang gagal. Tapi lihat itu bahwa Tuhan ada di belakang sana. Setuju boleh katakan amin. Karena kadang-kadang dia tutup satu jalan hanya untuk dia ingin buka jalan yang lain. Dia tutup daerah sini, dia ingin buka di sana jauh lebih hebat. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak Bapak Ibu teman-teman di sini yang bangun karir, bangun usaha. Jangan takut. Ada di tempat ini yang baru mau mulai atau sedang mulai atau lagi on the way. Jangan takut. Ada yang bahkan belum kelihatan apa-apa, masih bingung Tuhan yang mana. Jangan takut. Datang kepada Tuhan. Saudara, kalau baca firman Tuhan ini, Anda baca kemudian ketika orang-orang ini datang minta tolong supaya Yefta mau menjadi pemimpin yang tadinya dia ditolak, dia dihina, nggak masuk hitungan. Tapi kemudian mereka minta, boleh nggak kamu jadi pemimpin kami? Saudara, kalau baca Hakim-Hakim 10 ini, baca seterusnya. Yefta kemudian menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Luar biasa. Dia tidak langsung ambil keputusan, dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa yang pegang hidupnya itu adalah Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Satu firman Tuhan yang berkata seperti ini saudara. Jika engkau ditolak, Yesaya 53 ayat 3 terjemahan yang lama bilang apa? Dia ini nubuat tentang Yesus, dibenci dan ditolak. Hidupnya dipenuhi dengan duka cita dan penderitaan yang mengerikan. Tidak ada yang ingin melihatnya. Kami membencinya dan berkata dia bukan siapa-siapa. Ini Yesus. Jadi saya selalu ingat kalau kadang-kadang kita nggak dianggap, kadang-kadang mungkin teman-teman dianggap sebelah mata. Suatu waktu kami pelayanan ke, ya udah sering dari dulu ya kalau ke tempat ada orang yang memang ya nggak kayak nganggep gitu saudara ya. Nggak apa-apa sih. Kadang kan kita ada sih berasa kita kan bukan dari plastik juga ya. Bener nggak? Kita juga pasti ada perasaan lah saudara ya. Tapi di situ saya selalu lihat ya nggak apa-apa. Jadi ketika kita nggak dianggap, direndahkan, nanti ada cara Tuhan, waktu Tuhan. Tidak perlu paksa Tuhan, bela aku dong, bela, nggak usah. Nanti ada waktu Tuhan, dia bisa angkat kita, dia bisa bela kita tepat pada waktunya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau ada di tempat ini yang ditolak oleh pacarnya, jangan takut, stok di surga masih banyak. Coba lihat kiri kanan, senggol dulu. Kayaknya ini bagian sayap kanan banyak yang lagi senggol nih, bagian pertengahan belakang. Stok di surga masih banyak, jangan takut saudara. Karena kadang-kadang Tuhan sengaja stop kalau dia bukan dari Tuhan. Tuhan kasih stop karena dia mau kasih yang terbaik, yang pasti cinta Tuhan, yang pasti kau akan melihat kemenangan, berkat, kemurahan Tuhan seumur hidup. Apa kata firman Tuhan? Saudara, firman Allah berkata dalam Wahyu 3 ayat 8, dikatakan seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan lihat sih saudara. Tuhan nggak tutup mata. Saya selalu mempercayai itu. Jangan pernah takut ditutup jalan orang. Jangan pernah takut di sabotase orang. Jangan pernah takut di apapun ya. Karena kalau Tuhan buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Setuju boleh katakan amin. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 8,
Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi ingat, Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan tidak buta. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh apa? Seorang pun. Saudara bayangkan, jangan takut Bu. Orang boleh backing, yang nolong mungkin, yang nyerang ibu banyak. Tapi kalau Tuhan di pihak ibu, kau akan lihat kemenangan. Amin. Firman Allah berkata, aku telah membuka pintu yang bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, jadi Tuhan membuka pintu ketika dia melihat kita, pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil keputusan ketika dalam masalah, dalam kesulitan. Saudara, Tuhan melihat itu. Bahkan dia melihat bahwa karena kita ini melakukan perintahnya. Yefta tidak pahit. Kenapa dia tidak pahit? Karena tidak dicatat kemudian dia membalas saudaranya. Atau kemudian dia jual, dia goreng dulu, dia emberisasi dulu. Enggak, saudara. Yefta bilang begini, Yefta kemudian, saudara boleh dapat PR baca di rumah, menyerahkan perkara ini di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat Yefta kemudian mengiyakan, dia menjadi pemimpin. Dan apa yang terjadi? Pembelaan itu, jagoan menang belakangan. Ya saudara, kalau Anda baca ayatnya, firman Allah berkata, dia memimpin peperangan dan kemudian selalu menang. Dia memimpin, menjadi pemimpin mereka, saudara, untuk mereka menghadap orang Filistin. Dan kemudian Yefta selalu diberikan kemenangan. Bahkan apa yang Alkitab catat, Yefta bilang begini, Tuhan, kalau memang engkau akan menyerahkan musuh-musuh ini ke dalam tangan aku, kasih tanda Tuhan. Bahkan dia kasih nasar. Nasar itu apa? Sesuatu yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Biasa suka bilang, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan lebih lagi. Kalau Tuhan buka jalan, saya akan semakin sungguh-sungguh Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya jodoh ini, saya akan melayani Tuhan luar biasa. Gitu kan. Tapi kadang-kadang begitu habis gitu, udah hilang loh. Habis menikah, udah di mana ya, shalom gitu saudara ya. Biasa begitu kan. Atau orang baru mau pacaran gitu kan, udah janji-janji ya kan, kulit buaya gimana ya, itu susah ya. Dibilang mau inilah janji ini ya. Jadi ternyata janji itu banyak kali tidak digenapi. Saudara, nasar itu artinya apa yang Anda janji dan itu Anda saksikan di hadapan Tuhan. Saudara, ada kuasa yang dahsyat dari nasar. Saya tidak tahu saudara pernah nasar apa di hadapan Tuhan. Tapi ada kuasa yang luar biasa dari setiap nasar. Kalau kita itu apa ya? Orang bilang sih bersumpah ya, tapi bukan sumpah. Tapi janji. Dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau kasih kemenangan, orang pertama yang akan ketika aku pulang, orang pertama yang akan aku temui itu, siapapun itu, aku akan korbankan menjadi korban yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, ternyata ketika dia pulang dari perang, yang pertama keluar menyambut dia itu anak perempuan satu-satunya. Dan kemudian Yefta menggenapi nasarnya, dia kasih anak ini kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia. Kita nggak janji apa-apa saja. Dia tahu kok kita keperluan apa. Setuju, boleh katakan amin. Ada firman Tuhan bilang begini. Dia bilang takutlah akan Tuhan. Dia bilang tinggallah tetap. Dalam Mazmur 37 ya. Di situ dikatakan tinggal tetap, takutlah akan Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu, ayat 3-5 kepada Tuhan. Ayat selanjutnya bilang apa? Maka apa yang menjadi mimpimu, aku akan berikan. Jadi jangan dibalik. Kita kejar mimpi dulu, baru kita menyerahkan hidup kita, atau cinta Tuhan, atau takut akan Tuhan. Tapi yang benar adalah ketika kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bahkan sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Dia akan menggenapi apa yang engkau mimpikan. Setuju boleh katakan amin. Dan tidak tanggung-tanggung apa yang Anda ingin, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda doakan, saudara. Alkitab mencatat your desire, kerinduan Anda, doa Anda, segala yang Anda inginkan, saudara. Orang yang bekerja dia ingin supaya Tuhan buka jalan, supaya banyak klien, supaya boleh naik dan dibukakan pintu, saudara. Apakah Tuhan bisa buat? Bisa, saudara. Sangat mudah. Tapi yang Tuhan selalu ingin cari, maukah engkau tetap mencintai aku, mengutamakan aku, takut akan aku. Semua mimpi, semua harapan, dia pasti genapi. Saudaraku yang kekasih. Dan itu yang saya sangat percayai. Dalam Yesaya 55 ayat 23. Mazmur 55, sorry. Di situ dikatakan seperti ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi kadang ketika kita mau mempercayai Tuhan, seperti Yefta ini, kadang kita goyah, kadang kita takut. Apa yang kita lakukan? Ya maju. Yakini, saudara. Saya sedikit bersaksi ya, saudara. Jadi saya belum bersaksi itu tuntas kemarin ya, waktu sakit kepala 1 bulan ya. Kayaknya lebih deh, 2 bulanan. Pagi sampai malam 24 jam. Dan tidak bisa tidur. Kemudian itu bisa tidur seperti pakai obat tidur. Jadi teman-teman yang susah tidur jangan takut. Tuhan itu masih lebih keren dari apa sih? Antimo. Lebih keren dari yang lain. Setuju boleh katakan amin. Bisa hilang sakit kepalanya. Bahkan bisa tidur seperti minum obat tidur. Saya bilang sama Pastor Dave, aduh ini seperti minum obat tidur. Ini jarang terjadi setiap malam. Karena Tuhan luar biasa. Waktu saya ngalamin sakit itu dalam hati saya, aduh saya ya kadang-kadang kita mau check up juga ya dan yang lain ya, atau mau ini kadang-kadang waktu, kadang-kadang biasa ibu-ibu ya, ibu-ibu suka ngirit-ngirit, terus sayang ya, suka gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada teman-teman yang bantu ya, tapi kan kita juga gimana ya pikir gitu ya, nggak enak lah kalau ada teman kadang mau ngebantuin, oh mau cek ini, saya kan ya satu takut suntikan gitu saudara ya. Kayaknya banyak teman di sini saudara ya. Dan saya pikir juga, aduh sayang ya, sayang duit juga gitu kan, pikirnya seperti itu. Tapi dalam hati, aduh kan check up itu gak berdosa loh saudara. Setuju boleh katakan amin? Ya ada orang kan kalau udah cinta Tuhan, jangan minum obat. Gitu kan saudara. Padahal obat di warung juga minum kalau sakit kepala ya kan. Gitu saudara ya. Kita melahirkan juga apa yang obat, dokter kasih obat gak? Kalau gak kan kita ke bidan dukun-dukun melahirkan gitu ke saudara ya. Jadi ada orang kan yang terlalu tidak boleh minum obat. Itu kan ada gitu kan. Dulu waktu saya sakit pas mau berangkat berobat dapat kesempatan. Waduh ini imannya sudah tidak ada. Waduh saya juga bingung ya. Ini yang benar yang mana. Itu tidak punya iman masa ke dokter gitu saudara ya. Dan kemudian saudara dalam hati saya ya rindu juga. Saudara suatu waktu kami ada orang undang untuk meeting untuk bikin KKR di Ambon. Lagi meeting orang yang mau undang KKR itu malah ke Singapura. Gak datang. Jadi teman saya yang dampingi. Aduh gak enak ya. Kalau gak jadi meeting kesian katanya Pastor David sudah kasih waktu. Saudara tahu. Ya kan. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol dia bisa bilang gini. Bapak Ibu saya ini yang aduh takut-takut ya gimana ya sayang ya duit ya. Gitu kan. Ntar ini sayang gitu maksud saya ya. Mending buat yang lain gitu. Saudara tahu, kita gak ngobrol yang lain, ngobrol tentang Tuhan, pelayanan dan ngobrol santai. Sebelum pulang dia bisa bilang, Pak David ibu punya waktu gak? 3 hari, saya pikir mau apa gitu kan, makan-makan gitu kan. So kita sering diajak makan-makan nih, jemaat Tuhan luar biasa di sini. Ini bukan kode loh, bukan saudara. Bukan kode. Saking itunya diajak terus loh, aduh terima kasih banget luar biasa. Tapi saudara, ketika mau pulang dia bilang, ibu udah waktu 3 hari, bapak sama ibu check up ke Singapura, kami bayar tiket, hotel, semua dokter, kami akan
konsulkan dokter prof yang terbaik di Singapura. Dan lihat Yesus. Dahsyat gak? Kok gak ada tepuk tangan? Buat kami ini mungkin bagi teman-teman kan biasa. Buat saya lemes, lutut lemes saudara ya. Aduh Tuhan, kok luar biasa ya. Satu sisi deg-degan juga, aduh ketahuan ada apa lagi gitu saudara ya. Jadi saya udah bilang titip tolong bantu doa ya, tolong bantu doa. Tapi apa yang saya lakukan? Enggak, saya yakin hidup kita di tangan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Katakan kiri kanan, hidupmu di tangan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tuhan yang pegang hidup kita. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh di luar. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Aduh, puji Tuhan. Saya mohon maaf saudara ya. Suatu waktu saya lagi share di satu tempat. Ini cuma intermezzo ya. Lagi share. Tuan rumahnya yang undang saya di situ. Lagi share saya sebutkan ayat ini kan namanya gak sengaja. Saudara, tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh di luar kehendak Bapa. Mohon maaf saudara, ini cuman sedikit kesaksian aja saudara ya. Bapaknya mohon maaf dihabisin kepalanya. Saya begitu kaget, saya ingat, ya kecuali dari sananya ya gitu. Aduh saya merah saudara. Mohon maaf ya bagi bapak ibu yang, mungkin bapak-bapak yang sedang potong rambut ya saudara ya. Tiba-tiba yang tuan rumah gak turun lagi saudara ya. Udah langsung naik, kemana ya mau salaman mau pamit. Loh saya gak sengaja. Tiba-tiba ayat ini nongol ya. Kalau Pak Charles gak apa-apa, kita keluarga ya. Gak apa-apa. Saudara, tapi ini bukan soal ada rambut atau tidak rambut ya saudara, sorry ya. Ini memang ayat ini kan selalu ada. Jadi kalau saya bagikan ayat ini saya lihat-lihat dulu, gak enak saudara ya. Takut ada yang komplain. Mohon maaf ya. Terus saya bilang kecuali dari sananya ya. Gitu saudara. Tapi ini gak apa-apa. Karena artinya apa? Artinya dalam. Rambut aja tuh Tuhan, apa kurang kerjaan? Bener gak saudara? Kurang kerjaan ini hitung rambut begini. Saya tuh kalau gak pernah nyisir ya, saya nyisirnya pakai tangan. Jadi kayak bisa 2 tahun sekali gak pernah nyisir memang. Saudara, masa satu helai rambut Tuhan kurang kerjaan apa? Terus dia mesti hitung Ibu Els. Satu helai rambut, apa dia gak ada kerjaan di surga? Terus dia hitung. Ayat ini dalam sekali, kenapa? Artinya Tuhan kita tidak nganggur. Hal yang tidak penting saudara, kita setiap nyisir, mandi itu selalu jatuh. Mungkin kalau normalnya dia bilang 50 jatuh, 30, 20 jatuh secara normal karena akan tumbuh lagi atau memang harus rontok dan yang lain. Tapi Alkitab catat tidak, bukan karena tidak ada dasar. Dia sedang beritahu bahwa sekecil apapun yang Anda sedang alami hari ini, Dia peduli, Dia tahu, Dia tidak pernah tidak tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika Anda susah payah mengerjakan sesuatu, ketika semua jalan rasanya sulit, datang kepada Tuhan. Serahkan semua perkaramu kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan, apa yang sudah kita selalu ingat siang malam, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Campur tangan, dibukakan jalan, disembuhkan, diberkati. Anak-anak setia, anak-anak sukses, anak-anak dibukakan jalan. Dapat semua apa kebaikan Tuhan mengalir tanpa batas. Keluarga diselamatkan, semua yang Anda rindukan. Anak-anak bisa sekolah lanjut, bahkan ada yang bisa sekolah ke luar negeri, diberikan pekerjaan dibuka klien, suami dalam perlindungan Tuhan, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu Bapak Ibu? Saya sampai hari ini saudara, kalau Tuhan mungkin tahu isi hati saya, terlalu banyak yang selalu saya ingat. Saya berhari-hari ini berapa minggu jalan ke sana dengar lagu nangis, jalan ke sana nyanyi dikit nangis, di mobil nyanyi dikit nangis. Bukan karena masalah, tapi selalu ingat Tuhan, kok baik banget ya Tuhan.
Engkau luar biasa. Bukan juga karena mujizat, tapi nggak tahu. Rasanya pengen nyembah, rasanya pengen doa, rasanya pengen datang tersungkur dan hanya mau bilang terima kasih. Saudara, karena dia tidak pernah berhutang. Suji boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri. Alkitab mencatat kalau Tuhan buka, tidak ada satu orang yang akan tutup. Kalau Tuhan yang buka setiap pintu, kalau Tuhan yang buat mujizat, Anda harus tahu bahwa Dia pegang seluruh hidup kita. Suji boleh katakan amin. Saya sangat percaya sekali. Ada banyak kesaksian di tempat ini Bapak Ibu kalau mau diceritakan. Ada banyak sekali kesaksian. Banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang mengalami pertolongan Tuhan, yang tidak pernah habis ditolong Tuhan, yang tidak pernah habis. Tuhan tolong buka jalan. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan Dia akan buka jalan terus. Dia bukan hanya buka jalan kemarin Bapak Ibu, Dia bukan hanya buka jalan tahun lalu. Dia bisa angkat, Dia bisa promosi, Dia bisa bawa ke musim-musim yang dahsyat yang kau belum lihat hari ini. Mimpi adalah sesuatu yang belum jadi kenyataan, tapi engkau percaya. Alkitab mencatat orang yang mengasihi Tuhan takut akan Tuhan. Stay a little bit longer, engkau akan lihat pintu-pintu yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. 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 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu yang percaya. Segala perkara. Amin. Di dalam Dia yang memberi kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tanganmu sama-sama. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari yang percaya. Segala perkara dapat kau percaya. Di dalam Dia yang amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan setia. Saya percaya setiap hari kita ada mimpi ya. Entah untuk anak-anak kita, entah untuk keluarga kita, entah untuk hari esok kita. Selalu pasti ada harapan. Betul nggak? Berapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang kadang-kadang kayak menghayal, aduh kalau anak saya ntar jadi kayak gini ya, anak-anak ntar kayak gini ya, besok-besok bisa gini ya, nanti Tuhan sembuhkan ya. Atau nanti ada banyak hal yang kita punya mimpi setiap hari. Kabar baik,
Dia ingin menggenapi your dreams, mimpinya. Tuhan sangat menghargai itu. Mungkin belum kelihatan hari ini, belum ada tanda-tanda hari ini, tapi percaya Tuhan, dia pegang janjinya. Amin. Yefta adalah orang yang ditolak, tapi waktu Tuhan datang, dia diangkat, dia dipromosikan, dia diberkati, dia disertai. Bahkan dicatat, dia salah satu hakim di Israel. 6 tahun, memerintah 6 tahun. Dan dahsyat. Bahkan dikenal menjadi salah satu pahlawan Israel. Mamanya pelacur, tapi dia mengalami Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Tidak peduli kita siapa, keluarga kita siapa, hari ini kita apa. Ingat, miliki mimpi di hadapan Tuhan. Dia pasti akan genapi. Orang dunia bilang bermimpi gratis. Tuhan bilang malah kita boleh bermimpi. Amin. Amin. Ada di tempat ini teman-teman yang sedang mendoakan banyak hal. Dan rasanya kadang-kadang ada takut ya. Boleh gak hari ini Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang turun tangan. Dia bilang kalau dia buka tidak ada orang yang dapat tutup itu. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Bapak Ibu datang dengan keluarga boleh. Mungkin suami istri yang ada di samping boleh gandeng tangan. Kalau teman-teman yang datang mungkin sendiri gak apa-apa. Boleh angkat tangan kanan kita. Taruh tangan kiri kita di dada. Kalau dia buka tidak ada orang yang bisa tutup. Kami berdoa Tuhan, akan datang waktunya Engkau menggenapi setiap janji. Our dreams Lord, kerinduan kami. Karena kami satukan hati kami sepakat ambil keputusan di tengah semua keterbatasan kami. Kadangkala kami masih banyak kurang, tapi kami ambil keputusan selalu mencintai Engkau sampai akhir. Mengasihi Engkau sampai seumur hidup, melayani Engkau sampai Engkau beri nafas kami di nafas yang terakhir. Dan kami tahu Engkau juga janji bahwa apa yang menjadi mimpi dan harapan kami Engkau pasti genapi Tuhan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala dimanapun Anda berada. Jangan pernah takut bermimpi. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Sekalipun at the end kita akan berkata kehendak Tuhan yang jadi, tapi jangan pernah takut bermimpi. Your desire, sambil engkau mengerjakan bagianmu untuk tekun, untuk kuat, untuk percaya, untuk setia, engkau akan melihat Dia mengerjakan bagian-bagian yang Anda tidak mampu lakukan. Tangan kami angkat di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun pintu yang tertutup di tempat ini, bahkan di mana suara ini dapat didengar. Open doors, Jesus mighty name. Shandarata kaya rana rabaya rabaya shika. Shandarata kaya rana rabaya shandarata. Yes, Shandarata kaya rana rabaya shandarata. Boleh saya undang Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin sedang bergumul dalam usaha, dalam doa,
I pray in Jesus mighty name. Kami butuh Engkau Tuhan. Jesus name. Ya Ralabaya Shandara Takaya. Orang yang merendahkan diri, yang selalu bilang aku perlu Engkau, Engkau akan dikuatkan. Aku berdoa, penggenapan rencana Tuhan itu tidak pernah berlambat-lambat, Bu Lita. Engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Engkau akan mengecap kebaikan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang kelihatannya belum digenapi. Sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan, His goodness on the way. Sedang dalam perjalanan dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis. Aku berdoa akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Tuhan nyatakan atas keluarga. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Shandaratakaya Ralabaya Shandaratakaya Ralabaya Shandaratakaya Ralabaya Shandaratakaya Ralabaya Shandara. Biar berkat dan penyertaan Tuhan turun buat seluruh kami tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu. Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan percaya. Saat menangis Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari angkat tangan, ucapkan bersama. Saat
janji-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu Tuhan. Untuk semua Tuhan, apa yang Kau buat dalam hidup kami. Engkau menjawab semua doa kami. Engkau Tuhan menjawab dan membuat semua menjadi apa yang menjadi impian kami. Itu menjadi nyata. Dan satu hal pada saat ini kami berterima kasih. Engkau mengubah keadaan kami. Kami boleh mengalami kasih kebaikan. Kami boleh terima mujizat. Kami percaya itu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mengingat tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Betapa besar kasih-Mu buat kami. Engkau rela mati buat kami. Engkau menebus semua dosa kesalahan kami. Dan Tuhan menyucikan, membenarkan kami. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk kuasa kasih-Mu, kuasa darah-Mu yang menyucikan, membenarkan kami. Dan kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan, layakkan kami. Dan kuduskan juga Tuhan dan sucikan roti dan anggur yang akan kami akan pakai dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mempersiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu Saudaraku terima. Mari kita akan mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mengangkat anggur. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persetujuan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Kita mulai mengucap syukur. Kita percaya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat persekutuan dengan tubuh darahnya, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memulihkan, menyembuhkan, bahkan Dia sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas hidup kita. Kita percaya bahwa mujizatnya telah kita terima saat ini. Angkat kedua tanganmu dan mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih.
percaya penuh bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib. Ketika kau percaya, Amin. ketika kita percaya sepenuhnya akan pengorbanannya di kayu salib, lewat tubuh dan darahnya, kita sembuh, kita dipulihkan, kita mengalami kemenangan, hidup kita diubahkan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, percaya dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus menolong dan selamat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan saat ini lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya, kami yakin penuh bahwa kami sudah terima setiap jawaban doa kami. Kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kita memberikan perpuluhan juga sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan memberkati dengan secara berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mengirimkan lewat rekening gereja yang tertera Saudaraku di layar. Juga ada barcode, Saudara bisa scan dan Saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja. Bapak Ibu Saudaraku juga Bapak Ibu Saudaraku yang mendukung untuk pembangunan gereja Revival Worship lantai 36. Bapak Ibu Saudaraku juga bisa mengirimkan ke rekening di gereja yang tertera. Dan puji Tuhan, kemarin minggu lalu saya baru sharing menyampaikan tentang apa yang menjadi kebutuhan gereja Reward, Saudaraku, yaitu mixer. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Hari Senin akhirnya ada orang yang mentransferkan dan dia tidak mau disebut namanya, dia mentransferkan dan dia membeli mixer buat gereja, Saudaraku. Luar biasa. Saya tahu itu semua karena Tuhan yang luar biasa. Dan ada kebutuhan lain juga yang belum, yaitu untuk untuk karpet dan juga untuk kursi. Tapi saya percaya bahkan semuanya akan tersedia sebelum Saudaraku ibadah nanti akan dimulai di bulan November. Jadi sekarang sudah plafon sudah dipasang, semua sudah dipasang dan semua sudah siap. Tapi tinggal berapa hal yang akan perlu diperbaiki. Tapi saya percaya, doakan terus supaya nanti bulan November awal kita bisa mulai ibadah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kasih setiamu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Saat ini berkati anak-anakmu Tuhan yang menabur. Kami percaya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku beri yang terbaik buat Tuhan sambil kita memuji Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu.
Saudaraku, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, ada satu pengumuman ya, nanti di bulan Februari ada tour Holy Land bersama saya sama Pastor Jacqueline Celose. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang ingin ikut bersama-sama bisa mendaftarkan nanti di Pastor Alfon, dan saya percaya kalau saudara memang bisa ada waktu, bisa sama-sama kita di sana, kita ada acara healing worship juga, kita nyembah Tuhan bersama-sama. Itu aja pengumumannya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita akan berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu dan kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatanmu yang boleh kami alami pada saat ini. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang terima mujizat. Kami pulang, kami percaya kami mengalami kesembuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami, dalam bisnis pekerjaan kami, keluarga kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah jawab doa kami. Mimpi kami jadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan sebelum kau pulang, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita Sampai semuanya. bertemu.